Masa remaja adalah suatu masa perkembangan yang ditandai adanya proses perubahan dan kondisi entropi ke kondisi negentropi. Nah, kondisi entropi yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan di mana kesadaran atau pengetahuan perasaan manusia belum tersusun rapi sehingga belum berfungsi maksimal. Sedangkan yang dimaksud negentropi adalah suatu keadaan di mana kesadaran tersusun urut. Nah, masa remaja ini adalah suatu tahap peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Lazimnya, masa remaja dimulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang tersebut. Nah, masa remaja ini terjadi beberapa perubahan dan perkembangan yang terjadi, antara lain ada perkembangan fisik, perkembangan emosional, dan perkembangan seksual. Secara psikologis diketahui bahwa masa remaja adalah masa yang penuh gejolak dan goncangan jiwa bagi remaja. Gejolak dan goncangan jiwa yang terjadi karena remaja sedang dalam pencarian identitas diri dan menjalani masa eksplorasi yang menyebabkan para remaja ingin mencoba terhadap segala hal yang diketahui melalui proses membaca dan mengalami dalam kehidupannya sehari-hari. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Nah, tentunya dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya ada perkembangan seksual. Perkembangan seksual di sini tidak jauh dari perkembangan dan pertumbuhan fisik. Nah, selanjutnya ada cara berpikir kausalitas. Nah, hal ini yang menyangkut tentang hubungan antara sebab dan akibat. Nah, di sini itu remaja sudah mulai berpikir kritis sehingga ia akan melawan bila orang tua, guru, lingkungan, atau apapun itu yang masih menganggap dirinya sebagai anak kecil. Nah, di cara berpikir kausalitas ini biasanya para remaja itu sudah ingin mengambil keputusan sendiri, sudah ingin menentukan mana haknya dan mana yang bukan haknya. Nah, selanjutnya ada karakteristik yaitu emosi yang meluap-luap. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, kita, para remaja atau individu siapapun itu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. 6. Perkembangan moral. Elliot Turrell 1978 menyatakan bahwa para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer yang berkenan dengan lingkungan mereka, misalnya politik, kemanusiaan, peran, keadaan sosial, dan sebagainya. Ketujuh, perkembangan kepribadian. Secara umum, penampilan sering diidentikan dengan manifestasi dari kepribadian seseorang, namun sebenarnya tidak, karena apa yang tampil tidak selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya atau bukan aku yang sebenarnya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pengaruh lingkungan terhadap perkembangan remaja. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Terdapat beberapa pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan remaja. Ada pola asuh keluarga, kondisi keluarga, ada pendidikan moral dalam keluarga. Kedua yaitu pengaruh lingkungan sekolah. Pengaruh yang juga cukup besar dalam perkembangan remaja adalah lingkungan sekolah. Umumnya orang tua menaruh harapan yang besar pada pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, dalam memilih sekolah, orang tua perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama ada susunan sekolah, yang kedua ada bimbingan guru, dan yang terakhir ada lingkungan teman sebaya. Akhir yaitu pengaruh lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan, manusia dibimbing oleh nilai-nilai yang merupakan pandangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai yang baik harus diikuti dengan aspek rohania dan jasmania yang ada pada manusia. Maka manusia dibimbing oleh pasangan nilai materi dan non-materi.